Jelang hari pencoblosan, rangkaian kampanye pemilu 2024 akan memasuki masa tenang pada 11 hingga 13 Februari besok. Di masa tenang, para peserta pemilu tidak lagi diperbolehkan berkampanye. Sejumlah bendera partai, baliho, hingga alat peraga kampanye yang berseliweran di jalan pun harus dicopot. Terhitung sejak masa kampanye dimulai pada 28 November 2023 lalu, bendera partai politik, spanduk, wajah paslon capres-cawapres, serta para caleg bertebaran di setiap sudut kota. Tak jarang, alat peraga kampanye dipasang secara serampangan di tempat-tempat yang tidak seharusnya, seperti trotoar jalan, sehingga menghalangi dan membahayakan pengguna jalan. Seorang siswi SMK berinisial SR, 18 tahun, tewas usai tertimpa baliho caleg saat melintas di Alang-Alang Amba, Desa Sidomulyo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Sementara temannya SI, 19 tahun, mengalami luka-luka. Peristiwa naas tersebut terjadi saat kedua korban yang sedang berboncengan tiba-tiba tertimpa baliho caleg yang jatuh karena tertiup angin. Saat keduanya terjatuh, helm sang pengemudi lepas dan menyebabkan kepalanya terbentur beton jalan dan tewas. Anak sekolah itu kok menghindari baliho rubuh pameran gitu lah ya. Nah, terus menghindar ke sana, terus Innovanya juga melu ngindar ya, ketabrak atau enggak, serempet atau enggak tahu, tapi siranya kok hancur ya, berdarah. Warga setempat yang membantu proses evakuasi membawa korban luka dan tewas ke rumah duka. Gara-gara bendera jatuh nih, kecelakaan. Tuh, gara-gara bendera jatuh, ya Allah, di depan mata gue lagi. Sepasang kakek nenek juga mengalami kecelakaan tunggal akibat tersangkut bendera partai politik yang roboh saat melintas di flyover Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Keduanya terjatuh dari motor dan mengalami luka cukup serius. Kedua korban dibawa ke RSUD Mampang Perapatan. Akibat kejadian tersebut, Ketua Panwaslu Kecamatan Mampang Perapatan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan pemasangan APK tersebut. Kita lagi penelusuran tentang terkait kejadian tadi pagi ya. Ada baliho yang kena pengendara motor. Menyisir nih baliho-baliho yang mungkin nanti bisa mengakibatkan pengguna jalan celaka gitu. Kecelakaan akibat pemasangan APK yang semrawut di Jakarta rupanya tak hanya terjadi sekali. Di Cakung, Jakarta Timur, sebuah baliho caleg salah satu parpol roboh dan menimpa pengendara motor yang melintas. Diduga, baliho berukuran hampir 3 meter ini roboh akibat tertiup angin. Ini datang kok, roboh ke depan. Nah, mengenai sepeda motor satu orang. Ya, boncengan ada berdua dia. Motornya tuh terlempar ke depan. Supir tuh ke depan, terseret ke depan. Oke. Berapa meter keseretnya? Terseret sekitar 3 meteran. Korban bernama Catur Okta Aulia, 38 tahun, merupakan warga Bentengan Mas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Usai mendapatkan perawatan di rumah sakit, korban yang mengalami luka di bagian wajah kini membaik. Debat Pilpres, keberadaan baliho parpol dan caleg selama masa kampanye bertujuan untuk mengenalkan visi misi, program, atau informasi lain dari peserta pemilu. Namun sayang, pemasangan alat peraga kampanye yang tak beraturan menyebabkan seorang warga kehilangan nyawa. Jelang masa tenang kampanye, Bawaslu memiliki PR besar untuk segera menertibkan alat peraga kampanye sehingga pemilih bisa memilih tanpa terintimidasi. Usai pemilu 2024 berakhir, jutaan alat peraga kampanye yang terpasang hampir di setiap sudut kota nantinya akan menjadi sampah. Mampukah pemerintah mengatasi sampah pemilu tersebut? Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.